Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami semuanya, terusan anak kami yang kelas 12, untuk mata pelajaran fisika di sini masih membawakan untuk anak kami ya. Kemudian di sini anak kami, Ibu masih terus mengingatkan anak kami agar terus aktif dalam pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak kami, di pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas yaitu bab yang terakhir atau bab keempat. Sini materinya adalah tentang listrik bolak-balik. Kemudian dalam bagian pertama ini kita akan membahas materi tentang menganalisis rangkaian listrik bolak-balik. Di sini kompetensi dasar yang akan kita capai ya. Itu yang pertama yaitu menganalisis rangkaian listrik arus bolak-balik, dan yang kedua kita memecahkan masalah teknologi yang berkaitan dengan listrik arus bolak-balik. Kemudian tujuan pembelajaran kita saat ini anak kami ya, di sini kita atau anak kami diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip rangkaian listrik bolak-balik dengan percaya diri dan memahami rangkaian arus listrik dengan bertanggung jawab. Perhatikan anak kami ya, dalam materi kita ini di sini disebutkan bahwa listrik bolak-balik adalah arus atau tegangan yang nilainya selalu berubah-ubah terhadap waktu secara periodik. Berarti listrik bolak-balik itu dia listrik yang menghasilkan arus dan tegangan, dan nilai dari arus dan tegangan tersebut dia selalu berubah-ubah terhadap waktu, yaitu yang secara periodik ya. Kemudian arus bolak-balik ini dia hanya merupakan pergerakan muatan listrik melalui media yang mengubah atau berubah arah secara berkala. Itu tadi periodik ya. Kemudian kami, hal ini tentu berbeda dengan arus yang searah atau yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang arus searah atau DC. Di mana pergerakan muatannya hanya dalam satu arah dan konstan. Kemudian ya, arus ya itu adalah merupakan jumlah muatan listrik yang mengalir ya, melalui atau melewati suatu titik ya dalam waktu tertentu ya. Di mana yang menggerakkan arus itu adalah disebut dengan GGL, yaitu gaya gerak listrik, atau disebut juga dengan tegangan. Yang satuannya nanti adalah volt. Kemudian kami, jika arusnya bolak-balik ya, maka tegangan juga harus bolak-balik. Di mana polaritasnya berubah pada siklus yang teratur. Jadi kemudian di sini anak kami dalam bentuk diagram ya, arus bolak-balik itu dinyatakan dengan grafik sinus atau kosinus ya. Hal ini dikarenakan perubahan nilai arusnya yaitu secara periodik ya, yang dapat terlihat pada fungsi grafik sinus atau kosinus ya. Kita lihat pada gambar berikut. Di sini kita lihat ya, merupakan grafik sumbu kartesius ya, di mana nanti dalam sumbu kartesius ini dapat kita perhatikan, yaitu arus bolak-balik ini merupakan arus yang misalnya setiap saat berubah-ubah ya. Kemudian dari gambar kita lihat bahwa arus bolak-balik pada gambar ini dia mempunyai nilai arus puncak gelombang yang di atas dan puncak gelombang yang di bawah ya. Di mana dalam peristiwa pencapaian nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah, hal inilah yang dikatakan dia sebagai telah mencapai satu gelombang penuh ya. Kita perhatikan ada puncak atas dan puncak bawah. Kemudian nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah itu sering pula disebut dengan nilai dari puncak ke puncak, atau dalam istilah peak to peak ya.
Kemudian anak kami, ya, bentuk gelombang arus bolak-balik itu di sini nanti dibagikan menjadi atas 3 bentuk gelombang, ya, di mana dia ada yang bentuk gelombang yang sinusoidal, kemudian gelombang yang kotak atau segi 4. Kemudian yang ketiga ada dia gelombang yang segitiga. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, ya. Untuk gambar yang A, situ yang berbentuk dia gelombang sinusoidal, ya. Kemudian yang B yang berbentuk gelombang kotak dan C berbentuk gelombang segitiga. Berikut anak kami, ya, dalam menyatakan harga, ya, harga tegangan AC. Nantinya di sini kita akan menemukan beberapa besaran yang akan kita gunakan. Mana yang pertama ada disebut dengan dia tegangan sesaat. Di mana tegangan sesaat ini, ya, itu tegangan pada suatu saat waktu T, ya, yang dapat dihitung dari ada persamaannya nanti dalam ketentuannya, yaitu di mana E sama dengan E maksimal sekali sinus 2V FT nanti, ya. Nanti ada ketentuannya. Jadi nantinya jika kita tahu harga E maksimum, maka harga frekuensi dan waktunya juga bisa kita peroleh, ya. Ini untuk harga tegangan sesaat. Kemudian yang kedua, ada di situ yang disebut dengan amplitudo tegangan. Ya, untuk amplitudo tegangan, yaitu dia merupakan harga maksimum tegangan, ya. Dan nantinya dalam persamaannya ada persamaannya, yaitu E sama dengan E maksimum kali sin 2V FT, ya. Sama dengan yang tadi yang tegangan sesaat, ya. Kemudian nanti ketiga ada yang disebut dengan tegangan puncak ke puncak atau istilah peak to peak. Ini biasanya dinyatakan dengan EPP, yaitu tegangan peak to peak, di mana beda antara tegangan ini merupakan beda antara tegangan minimum dan tegangan maksimum. Nanti harga dari tegangan peak to peak-nya ini biasanya telah ditentukan, yaitu 2 kali tegangan maksimum atau istilah dengan 2E maksimum. Kemudian yang keempat dia ada nanti tegangan rata-rata, ya. Tegangan rata-rata ini berarti nanti penjumlahan dari tegangan yang kita peroleh, ya. Kemudian yang kelima nanti ada dia tegangan efektif atau tegangan RMS, ya. RMS itu singkatan dari root mean square, ya. Atau pada tegangan efektif ini dia nanti harga tegangannya, ya, dapat diamati langsung dalam skala alat ukur. Jadi kita nanti mempergunakan alat ukur, ya, untuk menentukan harga tegangan efektif. Nanti di sini untuk alat ukur yang kita gunakan disebut dengan osiloskop, ya. Situlah nanti dalam alat osiloskop itulah nanti dia akan menghasilkan gelombang, baik tadi yang gelombang sinusoidal, gelombang yang berbentuk kotak, ataupun gelombang yang berbentuk segitiga. Kemudian anak kami, ya, bila tegangan bolak-balik itu diukur dengan sebuah voltmeter DC, ya, atau harusnya diukur dengan galvanometer, ya, maka alat tersebut akan menunjukkan angka 0, ya. Kenapa demikian? Karena kumparan koilnya terlalu lambat untuk mengikuti bentuk gelombang yang dihasilkan, ya, oleh sumber arus bolak-balik tersebut, ya. Tapi apabila diukur dengan osiloskop, itu tadi yang disebutkan, ya, alat yang kita gunakan yaitu osiloskop. Akan tetapi apabila diukur dengan osiloskop, kita akan dapat melihat nilai-nilai arus atau tegangan yang selalu berubah terhadap waktu secara periodik, sehingga nantinya dapat memperlihatkan sebuah bentuk gelombang. Itu yang tadi, ya, baik dia bentuk gelombang yang sinusoidal, yang kotak maupun yang segitiga, ya. Jadi dengan mempergunakan alat ukur osiloskop, maka kita akan dapat mengamati nilai dan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh sumber arus bolak-balik.
ya. Akan tetapi dengan mempergunakan ampermeter AC dan voltmeter AC, ya, kita juga dapat nanti mengamati salah satu nilai yang ditunjukkan oleh arus bolak-balik, yaitu nilai arus dan tegangan efektif. Ya. Berikut anak kami, ya, harga arus dan tegangan bolak-balik yang kita peroleh nanti, ya. Di sini gaya gerak listrik atau GGL yang dihasilkan oleh generator, ya. Arus bolak-balik itu berubah secara periodik. Tadi mengikuti fungsi sinusoidal, ya. Di mana persamaannya itu E sama dengan E maksimum kali sin omega T. Ini nanti berbentuk W, itu nanti dibaca omega, ya. Sehingga persamaan tegangan bolak-balik dapat dinyatakan, ini dia, maka V sama dengan V maksimum dikali sin 2 omega T, atau V sama dengan V maksimum kali sin 2V per T, ya. Nanti bedakan anak kami, ya, harga T yang kecil dengan T yang besar. Di sini untuk T yang kecil itu menunjukkan waktu, sedangkan untuk yang ada harga sin 2V per T besar itu adalah periode, ya. Berikut anak kami, ya, jika tegangan bolak-balik yang dipasang pada satu rangkaian, ya, maka arus yang mengalir pada rangkaian juga merupakan arus bolak-balik yang berubah terhadap waktu menurut fungsi sinusoidal, ya, sehingga arus bolak-balik dapat dinyatakan di mana I sama dengan I maksimum kali sin omega T, atau I sama dengan I maksimum kali sin 2 VFT, atau juga I sama dengan I maksimum kali sin 2V per T periode dikali dengan T waktu. Berikut, ya, kita akan bahas ini tentang nilai efektif, ya, nilai efektif yang kita peroleh pada nilai arus dan tegangan yang setara dengan arus dan tegangan searah atau DC tadi, ya. Kemudian pada waktu yang sama di mana energinya sama pada hambatan yang sama. Berarti nanti di sini perlu Ibu ingatkan pada anak kami bahwa dalam pembahasan nilai efektif ini baik di arus dan tegangan, di sini nanti kita masih mengupas, ya, harus kita ingat-ingat tentang hukum Ohm, ya. Ada nanti hukum Ohm, ya. Di mana rumus dasar untuk hukum Ohm itu yaitu ada harga V sama dengan I kali R, atau bisa diturunkan juga, atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I, ya. Itu di pembahasan arus DC, ya. Di anak kami untuk saat ini kita membahas masih sekilas, ya, tapi nanti di sini akan Ibu buat ada 2 buah contoh soal, ya, supaya anak kami dapat lebih memahaminya lagi, ya. Yang pertama di sini, ya, untuk soal yang pertama, di mana ada sebuah voltmeter AC yang kita hubungkan ke sumber tegangan AC juga, sehingga nanti akan menunjukkan harga nilai tegangan yaitu 100 volt. Jadi di sini kita disuruh mencari harga tegangan maksimum yang disimbolkan V maksimum. Kemudian kita disuruh juga mencari harga arus efektif yang mengalir melalui hambatan sebesar 50 ohm, ya. Dari rangkaian ini kita lihat, ini rangkaiannya sebuah rangkaian yang dihubungkan terhadap sumber itu yang ada di V ini, ya. Kemudian sini kita lihat untuk hambatannya, kita lihat ada pada rangkaian, ya. Nanti dari rangkaian ini kita akan bisa menentukan harga, ya, harga tegangan maksimum dan harga arus efektifnya. Untuk penyelesaiannya tadi yang kita ketahui, yang pertama itu harga tegangan efektif 100 volt, harga hambatannya adalah 50 ohm. Jadi yang suruh kita mencari harga V max dan I efektif, ya, maaf anak kami, I efektif.
Jadi rumusan yang kita gunakan untuk harga V maksimumnya, yaitu kita gunakan harga V maksimum sama dengan V efektif dikalikan dengan akar 2. Ya, dari turunan rumus yang tadi yang sudah kita bahas di awal ya. Jadi kita masukkanlah harganya. Ya, V efektif tadi adalah 100. Berarti harga V maksimumnya adalah nanti menjadi 100 akar 2 volt. Kemudian untuk harga I efektifnya, ya kita turunkanlah dari harga V efektif yang sudah kita peroleh. Ya, kita tadi hubungkan terhadap hukum Ohm ya pada arus DC. Ya, bahwa dalam hukum Ohm harga arus itu adalah perbandingan antara tegangan dengan hambatan atau I sama dengan V per R. Karena isinya di sini I efektif dan V-nya V efektif ya. Maka kita buatlah, maka I efektif sama dengan V efektif dibagi dengan R. V efektif tadi sudah diketahui yaitu 100 dan R-nya adalah 50. Langsung kita masuk harganya. Jadi harga I efektifnya adalah 2 ampere. Untuk yang soal yang kedua, perhatikan anak kami ya. Di sini dalam soal yang kedua itu diketahui sebuah alat listrik yang memiliki hambatan sebesar 5 ohm. Di mana nanti alat listrik ini kita hubungkan terhadap sumber tegangan AC yaitu 200 volt. Kemudian kita disuruh mencari nilai efektif dan maksimum dari sumber tegangan. Berarti yang kita cari adalah V efektif dan V maksimum. Kemudian nilai efektif dan maksimum dari arusnya. Berarti I efektif dan I maksimum. Ya. Jadi untuk penyelesaiannya dari yang kita tahu tadi R 5 ohm dan V 200 volt. Baru kita cari. Untuk V efektif ya. Akar 2 pun nanti kita buat jadi atau kita hasilkan akar 2 yaitu 1,41 bisa ya. Di sini untuk mempermudahnya kita buat akar 2 itu kita pecahkan menjadi 1,41 sehingga nanti di sini untuk V efektifnya kita ambil harganya 1,41 kali V efektif. Akar 2 pun kita buat sama aja. Di sini menghasilkan atau buat hasil dari akar 2 ya. Jadi di sini akar 2-nya 1,41 dikali dengan 200 ya. V efektifnya tadi 200. Sehingga harga V efektifnya adalah 282 volt ya. Kemudian untuk harga I efektifnya perbandingan antara V efektif dengan R. V efektifnya tadi 200 ya, 200 dibagi 50 sehingga kita peroleh harga I efektifnya adalah 4 ampere. Kemudian berikut yaitu I maksimumnya ya. Jadi untuk maaf ya, ini masih untuk I maksimum ya. Untuk I maksimum nanti kita ambil harga dari 1,41 dikali I efektif ya. Jadi nanti kita peroleh harganya 1,41 dikali I efektifnya tadi kita peroleh 4 ya. Jadi harga untuk I maksimumnya adalah 5,54 ampere. Ya, inilah untuk pembahasan kita. Ini masih sekilas anak kami ya. Nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya tentang sebab yang pertama ini. Tentang rangkaian, ada nanti rangkaian kapasitor atau yang disebut dengan RL, RC atau RLC ya. Nanti kita lanjutkan. Jadi untuk sesi kita yang kali ini atau pertama kita kali ini cukup sekian. Ibaratnya anak kami dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Kalau ada yang belum paham ya, silakan anak kami buat pertanyaan di kolom komentar. Jadi untuk lebih memahami anak kami nanti juga silakan anak kami buat latihannya. Di sini dalam latihan di sini ada sebuah alat listrik yang menggunakan sumber tegangan AC. Jika hambatan alat 5 ohm dan arus efektif yang mengalir sebesar 40 ampere. Hitunglah besar arus maksimum dan tegangan efektifnya. Jadi untuk lebih jelasnya atau untuk lebih mendalami materi silakan kami coba latihannya nih.
Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.